Baiklah saudara-saudaraku, uh, para penonton di mana saja, untuk berbagi pengalaman pribadi saya dalam dunia mistik. Pertama-tama dulu saya memang orang yang tidak percaya kepada hal-hal yang sifatnya mistik. Jadi satu cerita, ya, saya punya pengalaman yang menarik di masa kecil, sehingga usia sekarang 52 tahun, hampir 15 tahun saya hidup berkelana beruka-uka. Basic saya memang dulu tidak percaya kepada yang berbau mistik dan gaib. Jadi suatu waktu saya diuji keimanan dan ketauhidan. Waktu itu pada tahun 1994, ketika saya masih remaja, dan pengalaman sejak kecil. Jadi sejak kecil saya itu sudah berani main petak umpet dengan kawan-kawanku dulu. Ya maklum waktu itu kehidupan masa kecil anak-anakku adalah kalau setelah sholat maghrib beres ngaji itu main petak umpet. Jadi siapa yang terakhir diketemukan dan itu pemenangnya. Dengan anak-anak dan saya kebagian yang terakhir kalau bermain petak umpet. Karena saya waktu itu bermain petak umpet, ya saya lari ke kuburan, megang tetenger gitu. Jadi teman-teman waktu itu ya gak ada yang berani mendekati kuburan. Akhirnya saya terakhir diketemukan. Hari berikutnya pun teman-teman saya ngajakin petak umpet, ya saya naik ke atas pohon. Begitu yang lain sudah diketemukan dan saya masih terakhir juga diketemukan. Akhirnya karena kebadungan saya, sampai suatu waktu saya, kata orang, mengikuti kuntilanak. Ya waktu itu ya kelihatan sama saya seperti ya entog. Padahal teman-teman saya bilang itu ada kuntilanak. Anggap saya gak percaya. Begitu juga malam Selasa dan Jumat berikutnya, orang-orang pada takut di kampung dan saya enggak. Waktu itu juga saya ikutin gitu. Ya tapi lama kelamaan ya akhirnya juga dia itu karena siluman ya menumbuhkan wajah yang sebagaimana orang gambarkan. Nah sejak saat itu ya jadi saya sudah punya keberanian bahwa hal yang mistik-mistik itu ya menganggap saya itu tidak ada padahal ada. Begitu juga menginjak dewasa, ya ada tantangan tersendiri gitu. Orang melihat ada hantu, ada juri dan sebagainya. Tetapi saya sama sekali waktu itu
tidak percaya. Nah, karena ya walaupun sebagian masyarakat mempercayai adanya juri, ada hantu, ya kalau jin, setan, siluman pasti ada. Karena di dalam Al-Quran ada surat yang menerangkan bil ghaibi. Itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang yang beriman itu yang percaya kepada yang gaib. Nah, yang gaib-gaib itu di samping Allah ada makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, konstelasinya ada juri, setan, siluman ya dalam bentuk bertemu dengan makhluk Allah yang namanya manusia, ya mungkin 1001 atau secara kebetulan. Nah, menjelang tahun 94 kebetulan saya sering berpacaran dengan yang namanya istri saya sekarang. Saya itu rumah di Jalan Ahmad Yani belakang Adi Surya. Jadi kalau tiap malam minggu saya itu jalan ke Kampung Munjul. Jadi waktu itu memang belum ada mobil, ya paling kita dulu naik saldo atau naik delman. Jam 4 naik delman, ya nyampe setengah 6. Dan itu pun ya pengalaman remaja saya berkunjung ke rumah sahabat, ya di rumah nenek, tidak ke orang tua. Dan sampai larut malam itu saya pulang gak ada angkot, tidak ada delman, jalan kaki dari tempat pacar saya sekitar jam 11 malam. Waktu itu memang sangat mencekam. Ya kata orang ada yang dibunuh, sering ada begal dan sebagainya, tapi saya selalu tetap aja tidak percaya dan jalan kaki ya nyampe juga pulang. Itu dilakukan selama 1 tahun. Orang pada negor. Jadi ketika di Sasak ada sebuah sasak atau jembatan yang memang kata orang dulu adalah angker, ada apa-apanya. Tapi alhamdulillah karena saya tidak percaya, memang tidak pernah menemukan sesuatu yang menurut orang mistik atau ada jurig atau kuntilanak dan sebagainya. Ya enjoy saja pulang. Tetapi pengalaman waktu bergulir. Ketika saya sudah menikah dengan istri saya sekarang, ya kebetulan Allah memberikan cobaan yang begitu berat. Istri saya sakit. Nah, sakitnya ini pun aneh gitu. Gak bisa disembuhkan oleh dokter. Dan ketika saya bawa ke rumah sakit jiwa, itu kata dokter ahli jiwa, dia tidak sakit. Ini harus diobati ke kampung. Saya bingung karena memang tidak mempercayai hal-hal yang mistik. Ya akhirnya bingung bagaimana ya mengobati istri saya yang memang kata dokter tidak sakit, tetapi menurut pandangan orang ya sakit. Inilah ujian tauhid, ujian keimanan yang pertama saya untuk bisa menyembuhkan. Bagaimana kata dokter tidak sakit, tetapi kata orang-orang sakit. Ternyata nilai tauhid, nilai keteguhan hati saya untuk percaya kepada hal-hal yang berbau mistik, mulai saya kebingungan. Apa iya harus saya jalani hal yang dilarang oleh agama, la tusyriku syai'a, jangan menyekutukan sesuatu dengan Allah.
Nah, ini mulai saya perang batin dan perang keyakinan. Lambat laun karena saya sudah hampir istri saya sakit ya sampai 6 tahun. Akhirnya saya frustasi. Jalan yang memang tadi menurut saya supranatural atau jalan mistik saya dan lain sebagainya, akhirnya saya tempuh dengan harapan ya Allah berilah satu jalan dan solusi yang apa yang menurut pendapat saya percaya kepada yang gaib, yang mistik dan lain sebagainya itu memberikan solusi, mudah-mudahan jangan jadi hukuman bagi saya. Dan akhirnya saya pertama kali didatangi kepada, ingat pepatah orang tua dulu bahwa keturunan saya ke sana pada bisa jadi orang supranatural, jadi kahi, mengobati pasien dan sebagainya, dan kejayaan, kesaktian luar biasa dengan benda-benda yang bertuah. Terpaksa saya bersilaturahmi dengan kakek saya bersama ibu saya bertanya bahwa masih adakah kakek saya yang orang semua percaya dengan kesaktian ilmu kakek saya. Akhirnya saya berangkat dengan orang tua saya dari Garut menuju ke Cikelet. Teman adalah menemui uas saya, bertanya apakah masih ada kakek saya, apa masih ada. Sampailah di kakek saya. Yang jadi heran adalah dia tahu, dan saya belum pernah bertemu dengan kakek saya, tetapi dia sudah tahu bahwa hari itu jam segitu bahkan kedatangan seorang cucu dari teman seperjuangannya, yaitu kakek saya bernama Muhammad Saleh. Dan mereka sudah tahu bahwa saya akan datang dan punya problem masalah istri. Tapi yang jadi heran, ketika datang kakek saya menanyakan, kamu punya berapa istri? Lalu juga bingung ya, lalu menanyakan kamu punya berapa istri? Ya istri saya satu yang sedang sakit sekarang. Ya singkat cerita, akhirnya saya duduk dengan ibu saya berdua, dan si kakek itu mengeluarkan sesuatu dalam koper. Ternyata yang mereka sodorkan adalah benda-benda yang kata saya ya itu berbau musik dan syirik. Yang pertama kali dia sodorkan adalah benda yang banyak bulunya, hitam. Dia disimpan di dalam cepuk pagoda. Kata piling saya dalam hati, kenapa ya si kakek nyimpen ulat bulu? Ya meringkul gitu, ngeliling. Nah, saya tidak tahu itu apa. Akhirnya dia buka. Ini adalah katanya bulu ajaib. Nah, saya belum tahu. Jadi saya tanya, kayak itu di paraban atau tidak diberi makan dan juga hidup meringkel gitu, ngaringkol dina wadah pagoda, ada sebuah alat. Nah, akhirnya benda itu hidup. Ya kata kakek saya, ini yang namanya rantai babi. Nah, saya baru mendengar apa sih itu rantai babi. Yang jelas bentuknya dia berbulu hitam, tapi seperti gelang bulat. Dan akhirnya dibikin demonstrasi, ya kata saya ini kayak musyrik. Ini adalah perbuatan-perbuatan musyrik.
bagi saya tidak percaya gitu. Ya, akhirnya saya berdebat. Ya udahlah, benda-benda itu diperlihatkan. Begitu juga benda-benda yang memang mistik yang lainnya. Seperti kulamu kecil, seperti bola lampu kecil. Nah, dia putih tetapi kenyal. Nah, dia keluarkan, saya bilang ini yang namanya kantung macan. Nah, dengarnya juga baru saat itu saya tidak percaya itu benda-benda mistik. Sampai hal-hal yang kerisaklah dan sebagainya, batu atas kekuatan dari dalam peti itu dikeluarkan, yang semuanya itu amanat dari kakek saya untuk diwariskan. Saya waktu itu nolak. Nah, itu hal-hal perbuatan benda-benda yang musyrik. Nah, akhirnya saya diskusi debat dengan kakek saya. Nah, kamu datang ke sini kan juga. Nah, saya mudah-mudahan bisa menyembuhkan penyakit istri saya. Ya, menurut petunjuk kakek yang harus menyembuhkan. Nah, akhirnya kedua hari berikutnya saya membawa istri saya. Nah, yang penting penyakit istri saya bisa sembuh. Tapi saya lihat dengan mata kepala sendiri perbuatan musyrik itu terulang kembali di depan mata saya sendiri menurut saya. Istri saya dia bilang, kakek saya, aku saya rek dipencit. Jadi bahasa Indonesia ku kakek mau disembelih. Ya jawab saya, mau disembelih, mau diapa, yang penting istri saya sakitnya sehat. Jadi singkat cerita, dilakukanlah oleh mata kepala sendiri, istri saya disembelih seperti ayam. Nah, dari dalam leher itu keluar darah hitam, disandingkan darahnya ke cerek atau dulu itu ada rantang wadah. Darahnya hitam sekali, dan itu satu hal yang kata saya ini sihir gitu. Jadi tenggorokannya kelihatan seperti disembelih. Hal yang aneh lagi dan mustajab, wah ini sihir tingkat tinggi. Kenapa? Bekas sayatan sembelih itu dia dioperasinya cukup dengan air lidahnya ditempelkan ke kulit kerongkongan istri saya disembelih. Wah ini luar biasa mistik kata saya. Ya yang penting lah istri saya sembuh. Ya akhirnya kepenasaran saya juga dengan orang tua, yakinlah apapun yang terjadi walaupun ini adalah berbau mistik, yang penting penyakit istri saya bisa sembuh. Alhamdulillah, jadi menjelang tahun 96, setelah 6 tahun dari 95 sampai 96, 6 tahun, 5 tahun berjalan, istri saya sembuh dari penyakit. Ya jadi yang kata orang gila, alhamdulillah. Nah, yang waktu itu pengalaman juga, saya dikasih benda-benda yang memang menurut saya itu musyrik. Jadi dikasih 2 benda yang isinya saya lihat di dalam hanya cabai dan daun-daunan dan kayu dibungkus hitam, ya kayak seperti jimat. Waktu itu saya nolak karena ini yang namanya jimat-jimat ya sama
menuhankan Allah. Oh ini akhirnya berdebat saya, gimana ini. Akhirnya menurut ibu saya, udahlah bawa itu mah karena nyingsinan berit. Nah pengalaman itulah secara empiris yang tadinya saya tidak percaya, tetapi dilihat kepala sendiri dan bukan cenah. Hal-hal yang memang menurut pengalaman empiris batin saya itu berbau mistik, religius, yang itu akhirnya ujian ketahuidan saya bertambah. Nah setelah itu akhirnya saya berangkat lagi ke Jakarta, yaitu di Bekasi, bekerja karena istri saya telah sembuh. Dan akhirnya di Jakarta pun berjalan. Nah ketemu lagi dengan namanya uka-uka. Hal-hal yang berbau mistik di kota besar begitu juga ada. Ya, akhirnya lambat laun mental dan fisik saya tergiur dengan yang namanya pergularan waktu, mistik, bisnis, dan keuntungan. Jadi waktu itu tahun 98 menjelang era reformasi, saking dulu sulitnya ekonomi, ya saya tergiur dengan namanya uka-uka. Bisnis yang menguntungkan berbau mistik. Waktu itu diajak teman saya, mari kita berbisnis apa. Ingat waktu itu pertama kali saya disuruh menyari Sony Ericsson. Partainya besar, itulah 1000 dibeli. Contohnya ada orang sibuk semua mencari merek Sony Ericsson, harganya juga mahal waktu itu 12 juta. Nah itu orang pada lalang kemana. Jadi setelah saya kerja sorenya diajak kemana gitu. Waktu itu di Bekasi dibawa ke Tamboran, Koja, Jakarta Utara. Bahwa di sana ada ke sana gitu, sana berkumpul dari tempat ke tempat lain. Ya akhirnya hanya cerita. Jadi yang namanya Sony Ericsson yang harganya 12 juta dan partainya kontaineran pada waktu itu, ya hanya jadi bualan, jadi cerita publik. Setelah itu juga kawan-kawan pun mengajak bisnis lagi. Ada lagi hal-hal yang sangat spektakuler atau dalam pengalaman saya secara pribadi, yaitu bisnis uang Brazil. Hal ini yang menggiurkan karena memang di samping keuntungannya yang luar biasa, menjanjikan keuntungan yang memang wah gitu. Dan ini sangat lama tergiur dengan uang Branco Brazil. Akhirnya saya dan kawan-kawan ya sering mojok, sering ke satu kampung, ke daerah-daerah lain. Waktu itu di Bekasi ya pertama kali saya datang ke Marunda. Katanya di Marunda ada yang punya UB 1 lak. Dibeli dan jual filenya. Akhirnya datangin. Ya dari temannya A ke B ke C ya sampai beberapa tangan. Akhirnya yang namanya UBCN itu tidak pernah ada. Tetapi anehnya bisnis ini sangat berkembang dari mulut ke mulut, ya orang menggiurkan. Bahkan partainya pun sampai lak atau peti. Jadi saya sampai hampir 15 tahun terjun di bisnis itu, ya memang ada satu kali ya 1 peti, tapi bukan grass,
tapi dia adalah silver buatan Singapura, tidak asli, ada satu peti, dan itu pun harus memodalkan ratusan juta. Jadi sayangnya bisnis UB ini high class, karena ketika saya dulu pertama kali terjun ya kita harus pertemuannya di hotel bintang 2, bintang 5 bahkan. Ya paling kecil ya di kafe. Yang di kafe dengan modal pas-pasan kita gak bisa. Modalnya. Karena berbicaranya uang miliaran dan triliunan. Tapi pada kenyataannya jadi bisnis cerita. Uang UB itu sampai masa beredarnya itu lama, hampir 10 tahun masih tetap orang mencari uang berangko Brazil. Sampai saya setelah itu teman-teman mengajak bisnis sekuritas paper, bahan kertas uang yang memang itu adalah milik negara, kok bisa diperjualbelikan. Waktu itu orang pada butuh Dupont Prancis A1 bahan kertas uang untuk 10.000 dan 50.000. Nah itu orang cari Dupont Prancis. Kok ini barang negara bisa dijual belikan. Satu rim itu sampai 250 juta harganya. Orang sibuk mencari sekuritas paper. Dan kepenasaran saya pun tidak sampai di situ. Saya terjun langsung terlibat dengan jadi pelaku mediator kelas tinggi, dan sampai-sampai saya itu jam 2 malam harus ketemu dengan jenderal dan bawa uang. Nah, itu pengalaman saya ketika terjun di sekuritas paper, dan saya itu harus mendatangi yang namanya Cijantung Sarang Kopassus di rumah jenderal. Sampai segitunya bisnis dari UBCN sampai sekuritas paper. Tetapi tidak patah semangat, bisnis yang menggiurkan berjalan terus sampai kepada bisnis emas batangan. Katanya ada emas batangan jumlahnya sekian ton, wah gitu. Tapi ya memang pada kenyataannya para pemain uka-uka dia percaya saja, dan saya juga menjadi penasaran terus karena sampel yang dibawa oleh para mediator yang meyakinkan barangnya itu ada. Dulu sempat terjun juga kepada padi emas yang berbentuk padi kapas, harta peninggalan Soekarno ya, merek 9999 atau POC. Dan jumlahnya aneh, di Jakarta ada sekian ton. Kapasitasnya dan sebagainya. Surat-surat dari authority juga ada lengkap dan lain sebagainya. Tapi ketika ada barang, siapa yang mau beli? Nah, berebut dah ke sana kemarin. Lalang orang para mediator ngumpul dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari yang namanya batangan emas padi kapas sampai kepada Kuning Sari. Terlepas dari itu juga tahun berikutnya orang sibuk untuk mencari benda-benda mistik pada yang sakral. Ya memang dianggap orang dulu punya kesaktian yang luar biasa. Orang mulai membidik keris yang bisa berdiri. Dibeli dengan harga ratusan miliar. 1001, sehingga orang sibuk pergi ke orang-orang pintar, ke makam keramat, ke dukun dan sebagainya untuk mencari keris yang bisa berdiri. Tidak sampai di situ, bahkan orang mencari MD Mirade 5 yang punya kesaktian, aji mumpung ya tingkat tinggi bisa dan sebagainya. Begitu juga AC anti cukur berbentuk batu dan sebagainya. Yang terakhir sampai kepada satu benda yang namanya
BK, dan jenglot yang orang banyak memburu untuk hal-hal ritual tersendiri dengan harganya fantastis miliaran. Nah, semua itu dilakukan ke daerah, turun ke tempat angker, turun ke orang pintar, kahih, dukun, dan sebagainya untuk mencari benda-benda bertuah seperti itu. Sehingga 15 tahun lamanya saya bergelut dengan yang hal-hal seperti itu. Tapi hasilnya ya nihil. Belum pernah tertransaksikan. Nah, dari semua itu yang saya lakukan ada pengalaman-pengalaman yang memang benda-benda yang menurut saya dulu musyrik itu akhirnya saya menemukan dengan iseng dan hobi. Jadi apa yang dicari seperti dulu dijual belikan teh, akhirnya gitu ada di rumah saya. Tapi saya punya prinsip, ini adalah koleksi saja. Kan dulu saya mencari, ini namanya MMD, ini namanya BK, ini mah keris, AC, anti cukur, dan lain sebagainya. Batu-batu yang memang sangat bertuah. Pengalaman itulah yang memang membuat saya mulai bingung. Ini benda-benda harus diapakan, jadi simpan saja. Tapi kata orang tua, ini mengandung bertuah, mengandung mistik. Tapi ada kelebihan tersendiri gitu. Pola pikir saya bisa menganalisis hal yang memang yang dilakukan oleh orang-orang paranormal. Pertama kali di era 98 waktu itu ribut orang, siapa yang bakal jadi presiden di era 98. Waktu itu yang ramai dibicarakan adalah Amin Rais. Amin Rais itu bakal jadi presiden waktu itu. Tetapi pilih saya waktu itu untuk reformasi pertama, walaupun penduduk waktu itu banyak yang memuji Pak Amin bakal jadi, saya terasa tidak. Sampai dengan teman-teman saya taruhan siapa yang akan menjadi presiden. Nah, saya mulai tertarik dengan dunia mistik, mendatangi orang-orang paranormal yang memang belum dijamah orang. Waktu itu dia bilang bahwa presiden yang di era reformasi adalah seorang tua. Tetapi ya dalam keadaan tidak normal. Saya bingung, masa negara ini harus dipimpin oleh orang yang tidak normal. Ya kata paranormal, ya kalau Gusti Allah sudah menghendaki, siapa orang yang bisa membendung? Ya kan kita bertanya dan yakin adalah bahwa presiden yang di era 98 adalah yang tidak normal. Ternyata setelah kita lakukan, lihat yang bisa jadi presiden adalah Bapak Kiai Abdurrahman Wahid yang mempunyai keterbatasan mental. Waktu itu saya berpikir, wah benar juga ini paranormal gitu menerawang calon presiden. Saya masih penasaran lagi. Waktu itu saya mendatangi paman uwa saya yang memang menurut orang-orang sih gurunya Bung Karno. Nggak percaya lah. Ya kebetulan yang namanya almarhum Kapten Mii, dia tinggal dari keturunan Syekh Abdul Muhyi.
saya datangin beliau, kebetulan waktu itu ada di Bekasi dan bersilaturahmi. Dia bilang betul bahwa saya sejaman dengan Bung Karno. Jadi saya itu berpangkat kapten. Nah, akhirnya saya bertanya juga gitu, Wah, kata saya, apakah Pak Kiai Abdurrahman Wahid itu bakalan tamat jadi presiden? Nah, itu. Jadi saya bertanya ngajang ke Pak Geto yang hal berbau mistik. Waktu itu dia bilang, jadi kalau minum itu tidak akan tamat, jadi bakal haus terus gitu orang. Nah, saya tanya lagi, siapa kira-kira yang akan menggantikannya? Ya itulah katanya putranya Bung Karno. Ya waktu itu saya belum kenal dengan Ibu Megawati. Kalau dia bilang ya yang akan menggantikan Kiai Abdurrahman Wahid adalah keturunan dari mendiang Presiden RI pertama. Saya juga bingung karena memang waktu itu ya Bu Mega belum sefavorit ya seperti Presiden Soeharto dan sebagainya. Yang baru mendengar dia adalah ketua PDI Perjuangan yang terjadi pasca peristiwa dari PDI Suryadi. Nah, tapi lagi-lagi keimanan saya harus digantikan dengan hal-hal yang mistik. Petuah dari uak saya yang memang sejaman dengan Bung Karno, bahwa yang akan menggantikan presiden berikutnya adalah Ibu Megawati. Lihat saja. Nah, akhirnya ya kelihatan sendiri oleh mata kepala saya sendiri bahwa yang jadi presiden memang betul Ibu Megawati. Nah, waktu berlanjut kembali, jadi pengalaman spiritual ya, saya tidak percaya. Kejadian tahun berikutnya ribut pesta demokrasi pemilihan presiden. Nah, waktu itu banyak calon termasuk Ibu Mega, yang lain. Tetapi waktu itu saya juga masih penasaran lagi, dan saya mendatangi seorang guru spiritual yang bisa menerangkan siapa yang partai yang akan memenang dan menjadi presiden. Nah, tahun berikutnya akhirnya saya juga harus berkonsultasi gitu dengan dunia mistik. Akhirnya saya bertanya kembali kepada paranormal. Jawaban paranormal yang bakal memimpin negara ini adalah partai yang lambangnya bintang. Waktu itu ya sudah pasti saya, karena sudah ada Partai Demokrat. Belum terbayang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono harus menjadi presiden. Nah, tetapi karena melihat keretakan dia waktu jadi Kapus dia jadi menteri, ada klik dengan presiden. Nah, berangkat dari situlah Pak SBY ya, membuat partai. Diprediksi berikutnya akan memimpin negeri ini dua periode. Nah, saya juga bingung
kok Mbah bisa memprediksi begitu bahwa Demokrat akan 2 periode berturut-turut menjadi pemenang dan memimpin negeri ini. Nah, waktu itu kebetulan teman saya dari Kadungora datang ke rumah mencari benda-benda yang bertuah yang namanya Emerald 5. Dan kebetulan yang datang waktu itu adalah anaknya presiden yang mencari. Saya tidak tahu bahwa dia itu adalah seorang anak presiden. Ya, akhirnya saya layani, dan kebetulan waktu itu ada musyawarah Partai Demokrat di Bandung dan pemenangnya adalah ketuanya Anas Urbaningrum yang sekarang mendekam di penjara. Yang jadi sekjennya adalah anaknya Bapak Presiden tersendiri, Pak SBY. Saya yang menjadi sekjen dan jadi ketua adalah Bapak Anas Urbaningrum, yang sekjennya adalah anak presiden. Nah, itu kenyataan lagi. Langkah-langkah berikutnya setelah itu hilir mudik sampai kepada detik-detik terakhir kejatuhan Partai Demokrat. Saya bertanya kembali. Nah, akhirnya saya banyak berkonsultasi dengan hal-hal yang memang pengalaman empiris saja itu ada menurut saya musik, tetapi kok dilakukan saya. Dan itulah pengalaman-pengalaman sampai hal-hal yang memang tidak akan terjadi, ya terjadi. Nah, suatu waktu juga, dan itulah pengalaman-pengalaman yang memang menurut saya berbau mistik dan musik. Tetapi perkembangan berikutnya, saya banyak terjebak dengan dunia jin. Nah, jadi punya pengalaman empiris, saya itu bisa melihat tampak hal-hal yang bau mistik. Wah, ini tambah jauh nih, saya tambah sesat gitu. Tapi itulah pengalaman. Sehingga karena saya sering bergaul dengan paranormal, ya akhirnya pola pikir saya juga tidak normal, terbawa dan terkontaminasi. Padahal menurut Al-Quran, la tusyriku syai'a, janganlah kamu menyekutukan sesuatu dan percaya. Ya, karena itu pengalaman. Sehingga 5 tahun berikutnya saya sering mendatangi tempat-tempat yang kata orang ini adalah keramat, makam, batu dan sebagainya, diajak oleh teman saya karena kepentingan syuting. Jadi kalau malam Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, ya kita syuting di tempat-tempat yang memang menurut penduduk ya angker lah. Nah, saya datangi, mari ayo kita cari apa. Pernah satu waktu teman saya mengajak yang memang gak masuk akal gitu, mencari uang gaib. Karena saya kepingin tahuan saya berangkat dengan teman-teman jam 2 malam ke satu tempat yang memang menurut penduduk atau cerita-cerita dari mulut ke mulut yang memang berbau mistik bahwa di situ ada uang. Akhirnya saya lakukan. Seingat itu saya baru bergabung dengan grupnya, namanya ada anak-anak yang namanya Awilga, teman-teman saya seperti Pak Mali, Pak Maman, terus Ade Uwo dan dari teman yang lainnya, tokoh sepuh Pak Wawan, Pak Denny. Ya, kita akhirnya 7 orang berhayal bisa menarik uang gaib. Dilakukan, kita mencari sambil syuting, di shoot video di suatu tempat ritual. Anehnya jadi teman-teman saya ajak
buat lingkaran 7 itu jaraknya 40 meter 40 meter. Jadi ditempatkan di tempat 40 meter berbentuk lingkaran. Ternyata baru 5 menit aja mereka pada ketakutan datang ke tempat saya. Nah ini kau mau cari uang dengan hal mistik yang gaib, Anda disuruh duduk 140 meter berbentuk lingkaran, sudah tidak mampu. Kenapa? Ya banyak ujiannya katanya. Ada yang terasa dingin, ya mungkin kan dingin kata saya ya karena malam. Enggak, katanya dingin sekali ya, pokoknya ya berbau mistik lah. Ada juga yang di tembok pakai kerikil ya berbentuk ketawa, cikikik dan lain sebagainya. Ya akhirnya menarik uang gaib tidak jadi. Ya, akhirnya ngumpuk di saung, udah pulanglah. Tapi sayangnya teman-teman saya ngajakin lagi lah untuk mencari hal-hal yang lain. Ya saya oke-oke aja sampai sejauh mana keyakinan dan kebenaran mereka. Satu waktu saya bawa ke Sungai Cimanuk. Oh, di Sungai Cimanuk itu katanya ada emas. Makanya perlu ritual malam jam 2 berangkat nyebrang Cimanuk. Duduk di tepi Cimanuk, banyak nyamuk berwiri-wiri katanya mencari kanu ngagegeh Sungai Cimanuk supaya memberikan yang namanya menurut kepercayaan mereka adalah benda-benda emas. Ya saya hanya mengantar saja sampai subuh. Ternyata apa yang didapat ya cuma disengat nyamuk. Apa yang mereka bicarakan, oh itu ada emas, ternyata tidak ada. Tapi tidak patah semangat, boleh berikutnya, oh ini di daerah sampai ke Gunung Sukanagara, gunung mana yang namanya angker didatangi, ke Sanjang katanya. Ternyata dari pengalaman mistik, kalau kita dilakukan secara sungguh-sungguh tidak ada. Nah itulah setan menggoda kita. Jadi selama 15 tahun saya bisa merenung. Ternyata setan menggoda kita itu dari semua arah. Dengan garis kesimpulan ya sampai hari ini. Oh yang ini kena padahal ya karena hati kita lah yang jauh daripada Allah. Dan setan terus menggoda. Saya dulu yang tidak percaya dengan benda-benda yang bertuah. Ya benda bertuahnya banyak, kalau dibiarkan aja. Jadi menurut saya, jadi saya bilang kalau kamu mau berada di rumah saya, hei batu, hei benda-benda, saya mau di paraban, yang mau diberi minyak. Ya kalau mau ngopi bareng saya sama saya. Itulah gitu. Jadi hal-hal yang mistik dan misterius. Tetapi ada yang satu menggelitik, kalau jin ya memang ada itu ya. Jin itu sering kita dialog gitu. Tetapi tidak semua orang bisa berdialog dengan jin. Tapi karena kita adalah keingintahuan untuk belajar mistik, hal-hal yang gaib, Allah kabulkan. Saya bisa berdialog. Tetapi itu hanya untuk hanya sebagai ilmu pengetahuan. Jadi baik buruknya bagaimana, karena itu makhluk Allah. Ya memang kalau tidak dengan izin Allah ya kita tidak bisa diizinkan bertemu dengan makhluk yang namanya jin. Jadi saya gali dari kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim, begitu juga di dalam keterangan Al-Quran, hadis Nabi. Jadi tidak semua orang bisa berhubungan dengan jin kecuali dengan izinnya. Bahkan Nabi Sulaiman pun begitu, dengan karomah yang diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak semua.
dan itu kebanyakannya dibisiki oleh syaitan. Karena sudah jelas alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi bangsa setan jeung jin teh adanya dari mangsa manusia. Anu sok waswis berbisik-bisik. Jadi itulah pengalaman spiritual saya, semoga bermanfaat, menjadi tutorial kalau perlu diskusi dengan hal-hal yang mistik tentang ketatanegaraan dan sebagainya. Alhamdulillah kita bisa berkomunikasi karena memang hampir 20 tahun bergelut dengan dunia mistik yang namanya dunia uka-uka. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.